Hai sob, jumpa lagi di DR Auto Channel. Memiliki mobil bagus dan keren adalah impian bagi kebanyakan orang sob. Apalagi jika harganya murah dan fiturnya juga oke ya sob, pasti sudah banyak diburu masyarakat. Kalau mau cari mobil murah dan keren, alternatifnya ya cari mobil bekas taksi ya sob. Karena mobil bekas taksi identik dengan harganya yang murah dan tahunnya masih muda-muda sob. Tapi mobil bekas taksi kebanyakan mobil capek dan kilometernya gondrong sob. Iya, gondrong kayak nenek lampir ya sob. Hehehe. Mobil bekas taksi tentunya banyak PR sana sini sob, dan biaya restorasinya juga lumayan mahal. Memang sih ada beberapa pedagang eks taksi yang ngasih paket upgrade plus restorasi dengan harga bersaing sob. Jadi sobat beli hanya tinggal pakai dan nggak perlu repot lagi atau pusing-pusing mikirin biaya perbaikan sob. Tapi tunggu dulu sob, selain eks taksi, masih banyak kok mobil-mobil keren, bekas pemakaian pribadi dan harganya setara dengan mobil eks taksi nih sob. Dan pastinya mobil yang admin rangkum ini bukan dari keluarga LCGC ya sob. Penasaran apa saja? Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum videonya dilanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar sobat tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Klik like serta share juga ya. Oke, check it out. Nomor 1 ada Daihatsu Sirion tahun 2007. Sirion adalah salah satu produk Daihatsu yang tidak ada Toyotanya alias mobil kembar gitu sob. Karena biasanya kalau kita lihat produk Daihatsu pasti ada Toyotanya kan. Mobil ini lahir di tahun 2007 sob, dimana waktu itu sedang naik daunnya city car. Kala itu mobil ini bersaing dengan Honda Jazz GT3, Yaris Bapau dan juga Suzuki Swift nih sob. Kalau dilihat dari eksteriornya, mobil ini memiliki desain yang cukup menarik sob. Dan dengan bodinya yang kecil dan beratnya hanya sekitar 1 ton, bikin mobil ini punya tarikan yang cukup mumpuni. Selain itu, karena desainnya aerodinamis, mobil ini juga bisa melaju di kecepatan tinggi tanpa body roll. Pada sektor mesin, mobil ini menggunakan mesin berkode K3FE 1300cc 4 silinder segaris 16 katup DOHC. Tenaga yang dihasilkan mencapai 92 horsepower dan torsinya mencapai 116 Nm nih sob. Untuk pilihan transmisi, Daihatsu Sirion tersedia transmisi manual 5 percepatan dan juga otomatis 4 percepatan. Untuk kelebihannya, harganya murah sob, kabinnya lega, tarikannya responsif, bisa menggunakan part dari Avanza atau Xenia, dan tentunya BBM-nya irit sob. Tapi kelemahannya, harga jual kembalinya jatuh sob, build quality-nya sangat rendah, bantingan suspensinya keras, peredamannya kurang, kompresor AC yang mudah jebol, dan juga mobil ini sangat minim fitur keselamatan. Untuk konsumsi BBM, mobil ini mencapai 9 hingga 11 km per liter untuk rute dalam kota. Dan untuk rute luar kota, mobil ini mencapai 14 hingga 17 km per liter. Untuk harga bekas termurah saat ini, Daihatsu Sirion mulai dari 65 jutaan. Dan pajaknya mencapai 1,5 jutaan. Nomor 2 ada Honda Jazz GT3 IDSi. Mobil ini adalah mobil paling hits di zamannya sob, sekitar tahun 2003. Pertama kali masuk di Indonesia, mobil ini lewat jalur hukum sob. Maksud kami lewat jalur CBU sob. Hehehe.
Daya tarik masyarakat pada mobil ini sangat bagus sob, ditambah dengan pilihan mesin yang ada dua pilihan, yaitu IDSI untuk versi iritnya dan VTEC untuk versi performa tinggi sob. Begitu juga transmisinya. Mobil ini tersedia transmisi manual 5 percepatan dan juga otomatis 4 percepatan. Dari segi eksterior, mobil ini sangat kental dengan aura sporty, mulai dari bumper depan, grill, sampai lampu utamanya yang meruncing ke bawah. Dan untuk fiturnya juga tidak kalah dengan mobil-mobil baru saat ini sob, seperti power steering, power window, central lock, electric mirror, tilt steering, dan juga head unit double din. Pada sektor mesin, mobil ini menggunakan mesin berkode L15A 1500cc 4 silinder segaris SOHC IDSI dengan tenaga yang dihasilkan mencapai 87 horsepower dan torsinya sekitar 128 Nm. Kelebihannya sob, akselerasinya mumpuni, desain eksterior terlihat sporty, stabil di kecepatan tinggi, kabinnya lapang, irit BBM, dan harga jual kembalinya lumayan bertahan. Tapi kelemahannya, setir terlalu ringan sob, kayak forklift. Kualitas material kabin terkesan murahan, suku cadang mahal, minim fitur keselamatan, dan desainnya sudah mulai agak ketinggalan. Untuk konsumsi BBM, mobil ini dalam kota mencapai 10 hingga 13 km per liter. Dan untuk luar kota, mobil ini mencapai 14 hingga 17 km per liter. Ngomongin harga bekasnya untuk tahun 2003, mobil ini ada di angka 60 jutaan dan pajaknya mencapai 1,5 jutaan. Nomor 3 ada Yaris Bakpao tahun 2006. Mobil ini adalah mobil yang awalnya sempat diragukan sob, karena waktu itu dia dibuat bertujuan untuk menjadi market follow-nya Honda Jazz. Dan mobil ini baru dijual pada tahun 2006, di mana saat itu Honda Jazz sudah sangat ngehits dan tiada tanding nih sob. Tapi semakin kesini, Toyota makin meyakinkan customernya dengan SPG-SPG-nya yang cantik dan juga seksi nih sob. Bercanda sob. Dengan jaminan after sales-nya yang bagus secara pasar, mobil ini bisa menyamai penjualan Honda Jazz GT3. Bahkan mobil ini sampai tidak merubah bentuknya sampai tahun 2013 nih sob. Nah, yang bikin menarik karena mobil ini tidak melakukan perubahan dari tahun 2006 hingga 2013. Meskipun sobat memiliki di tahun 2006, tidak kelihatan tua-tua banget ya sob. Dan untuk fiturnya, mobil ini sudah tersedia power window, power steering, tilt steering, electric mirror, central lock, serta head unit double din. Untuk mesinnya, mobil ini menggunakan mesin berkode 1NZFE 1500cc 4 silinder 16 katup DOHC sob. Tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 107 horsepower dan torsinya mencapai 142 Nm nih sob. Dan untuk transmisinya, mobil ini tersedia transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Kelebihannya sob, karakter dan desainnya unik, handlingnya mumpuni, spare part melimpah dan murah, biaya perawatan murah, naikannya tergolong nyaman, dan penyimpanan di dalam kabin lumayan banyak sob. Kelemahannya, kabinnya sempit sob, transmisi matic-nya masih konvensional, hanya tersedia satu jenis mesin, dan juga mesinnya kurang responsif di putaran bawah. Untuk konsumsi BBM-nya, mobil ini dalam kota mencapai 9 hingga 12 km per liter. Dan untuk luar kota, mobil ini mencapai 11 hingga 14 km per liter. Untuk harga bekasnya, Toyota Yaris tahun 2006 mulai dari 65 jutaan dan pajaknya mencapai 1,5 jutaan. Nomor 4 ada Suzuki Swift ST tahun 2006. Mobil ini pertama kali diluncurkan tahun 2006 masih kondisi CBU, kemudian di tahun 2008 hadir dengan versi CKD yang ditandai dengan pemangkasan fitur sob. Hal ini dilakukan untuk mengincar harga jualnya sob biar murah, karena bersaing dengan mobil LCGC. Fitur yang dipangkas antara lain dengan tidak adanya SRS airbag dan juga hilangnya fog lamp pada bagian depan sob. Melihat sisi eksterior, Swift ini begitu agresif dengan aura sporty. Bahkan mobil ini diklaim memiliki bodi yang mirip dengan Mini Cooper sob. Desain mobil ini tidak begitu ketinggalan dan masih bisa diterima untuk saat ini.
Bahkan Suzuki Swift ini tidak melakukan perubahan bentuk dari pertama lahir hingga sekarang sob. Untuk fiturnya juga sudah lumayan lengkap, seperti adanya power window, power steering, central lock, electric mirror, tilt steering, audio double din, AC with heaters, beyond dynamic view, dan lain-lain sob. Untuk urusan mesin, mobil ini menggunakan mesin berkode M15A 1500cc 4 silinder segaris 16 katup DOHC MPFI VVT. Tenaga yang dihasilkan mencapai 116 horsepower dan torsinya 143 Nm. Kelebihannya sob, desain bodinya yang sporty ala Mini Cooper, mesin bertenaga dan responsif, stabil di kecepatan tinggi, handlingnya mumpuni dan juga fun to drive. Tapi kelemahannya, suspensinya keras sob, kabinnya sempit, duduk di bangku baris kedua kurang nyaman, desain dashboardnya simple, minim cup holder, dan fitur keselamatan dipangkas karena ngejar harga yang murah. Konsumsi BBM dalam kota mobil ini mencapai 11 hingga 13 km per liter, dan untuk rute luar kota mobil ini mencapai 15 hingga 17 km per liter. Untuk harga bekasnya sendiri, Suzuki Swift saat ini di kisaran 65 jutaan dan pajaknya sekitar 1,3 jutaan. Yang terakhir ada Nissan March tahun 2011. Nissan March lahir menjadi pesaing Swift dan Sirion kala itu, karena kedua mobil itu menjadi ikonik city car yang gak biasa-biasa aja nih sob. Mobil ini sangat cocok di kalangan anak kuliahan karena terkenal sangat irit sob. Pertama kali diluncurkan, mobil ini mendapat respon positif dari masyarakat, terbukti dengan penjualannya yang memang fantastis kala itu. Untuk fiturnya sob, mobil ini sudah memiliki dual SRS airbag, power window, central lock, power steering, tilt steering, electric mirror, AC digital, serta head unit double din yang sudah terintegrasi. Mobil ini meskipun kecil memiliki dimensi ruang yang cukup lega nih sob, antara lain space yang cukup lega di legroom dan di bagasi. Ngomongin mesinnya, mobil ini menggunakan mesin berkode HR12DE 1200cc 3 silinder segaris DOHC sob. Tenaga yang dikeluarkan mencapai 75 horsepower dan torsinya mencapai 104 Nm. Untuk kelebihannya sob, kabinnya lega, bagasinya luas, fiturnya lengkap, dan juga BBM sangat irit sob. Tapi kekurangannya, mesinnya kecil sob, tenaganya kurang responsif, dan desain bodinya mulai agak ketinggalan. Untuk konsumsi BBM-nya, dalam kota, mobil ini bisa mencapai 14 hingga 17 km per liter. Dan untuk rute luar kota, mobil ini bisa mencapai 18 hingga 20 km per liter. Wow, irit banget ya sob. Harga bekas terendah Nissan March saat ini mencapai 60 jutaan dan pajaknya sekitar 2 jutaan sob. Nah, itu tadi 5 mobil city car dengan harga 60 jutaan sob. Gimana? Masih mau beli mobil X taksi atau buat di PLCGC? Ya, pilihan itu semua ada di tangan sobat dong. Kalau saran kami ya mending uang yang buat nyicil ditabung aja ya sob. Kan bisa buat nyenengin bini, asal bukan bini tetangga ya sob. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.